Yesus melayani banyak orang dengan kemurahan hatinya. Dengan membiarkan dirinya dilayani, ia pun mengajarkan kepada kita kerendahan hati, bahwa kita pun membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, hidup kita saling tergantung satu sama lain. Maka hendaklah kita saling mengasihi dan saling membantu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 16 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaraan mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 1-3. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Cornelius dan Siprianus. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perikop sabda Tuhan hari ini melukiskan karya dan dinamika yang terjadi di dalam kelompok pengikut Yesus. Yang pertama, kemajemukan kelompok. Pengikut Yesus adalah kelompok yang terbuka untuk pelbagai kalangan, laki-laki dan perempuan, orang berdosa dan orang saleh, orang kaya dan rakyat jelata, dan lain sebagainya. Kemajemukan ini pada akhirnya melahirkan ciri kelompok yang bersifat inklusif. Lalu yang kedua, kaum wanita. Selain ke-12 murid Yesus, hadirnya kaum wanita digarisbawahi secara khusus
di dalam kelompok ini. Yesus sendiri memberikan ruang ekspresi dan penghargaan kepada kaum wanita di dalam karya keselamatan dunia. Penginjil Lukas mengatakan, kaum wanita sebagai pribadi yang punya komitmen dalam melayani kebutuhan sesamanya. Maka dikatakan di dalam sabdanya hari ini, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lalu yang ketiga, partisipasi kelompok. Kesamaan ciri pengikut Yesus adalah keterlibatan personal. Setiap pribadi punya tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap karya persekutuan ini. Dukungan itu bisa berupa waktu, tenaga, kekayaan, termasuk potensi dan kemampuan lainnya. Sebagai visi kerajaan Allah dapat bertumbuh di dalam komunitas para pengikut Yesus. Yesus melayani banyak orang dengan kemurahan hatinya. Dengan membiarkan dirinya dilayani, ia pun mengajarkan kepada kita kerendahan hati, bahwa kita pun membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, hidup kita saling tergantung satu sama lain. Maka hendaklah kita saling mengasihi dan saling membantu satu sama lain. Kita semua punya sesuatu yang berharga untuk kita berikan kepada yang lain. Dan di saat yang sama, kita perlu bersyukur atas pemberian orang lain itu. Untuk itu marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mensyukuri pribadi-pribadi yang menemani dan membantu kita dalam perjalanan hidup kita ini. Marilah, seperti murid-murid Yesus dan kaum wanita yang ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan. Sesuai dengan kemampuan kita, mari kita pun juga ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, anugerahkanlah rahmat kemurahan hati, agar kami senantiasa bersedia melayani sesama kami. Semoga kami pun rendah hati mensyukuri uluran tangan dan kasih dari sesama kami. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami, putramu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Gunung, langit, lautan, sawah, ladang hijau, buah karya tanganmu, bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Telah Kau berikan
Yesus Putramu, untuk mewartakan rahmat-Mu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Kau selamatkan kami dalam diri Yesus, dan Kau bersama kami selalu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.